Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Oleh Hanif dengan nomor induk mahasiswa 1211 Saya di sini akan menjelaskan salah satu teori komunikasi organisasi yang cukup dikenal adalah teori sistem komunikasi organisasi. Teori ini dikembangkan oleh Karwig pada tahun 1979 dan menyajikan pendekatan sistemik dalam memahami komunikasi dalam konteks organisasi. Teori sistem komunikasi organisasi menggambarkan organisasi sebagai sistem yang kompleks, di mana komunikasi memiliki peran sentral dalam mempengaruhi interaksi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut teori ini, komunikasi bukan hanya alat untuk memindahkan informasi, tetapi juga sebagai proses yang membentuk dan mempertahankan identitas organisasi, menciptakan pola hubungan antara anggota organisasi, serta mengarahkan tindakan dan perilaku mereka. Contoh penerapan teori sistem komunikasi organisasi dalam suatu situasi adalah misalkan ada perusahaan besar yang memperkenalkan kebijakan baru kepada seluruh karyawan. Berdasarkan teori sistem komunikasi organisasi, proses komunikasi dalam organisasi ini akan melibatkan beberapa elemen kunci. Satu, ada pemberi pesan sender. Dalam hal ini, pemberi pesan adalah manajemen perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan baru kepada karyawan. Kedua, pesan. Pesan yang ingin disampaikan adalah rincian tentang kebijakan baru termasuk alasan dibalik kebijakan tersebut, implikasinya terhadap pekerjaan karyawan, dan langkah-langkah yang harus diambil. Saluran komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti rapat umum, memo, surat elektronik, dan platform komunikasi internal perusahaan. Dan penerima pesan receiver. Para penerima pesan adalah karyawan perusahaan yang harus menerima dan memahami kebijakan baru tersebut. Dan konteks organisasi mencakup budaya, struktur hierarki, dan lingkungan kerja yang mempengaruhi proses komunikasi. Misalnya jika perusahaan memiliki budaya terbuka dan komunikasi yang kuat antara manajemen dan karyawan, pesan dapat dengan mudah disampaikan dan diterima. Umpan balik. Dalam teori sistem komunikasi organisasi, penting untuk ada umpan balik yang jelas dan terbuka dan menerima pesan kepada pemberi pesan. Hal ini memungkinkan beberapa pesan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan. Terima kasih.